Misteri Gunung Tua. Empat teman, Alex, Benny, Dina, dan Eric, memutuskan untuk mendaki Gunung Tua, sebuah gunung yang terletak di pedalaman hutan. Mereka ingin menikmati keindahan alam dan mencari pengalaman baru. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah pos pemberhentian. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pendaki lain yang bernama Rudy. Rudy memberitahu mereka bahwa Gunung Tua memiliki reputasi sebagai tempat angker. "Jangan mendaki terlalu jauh," kata Rudy. "Ada banyak kejadian aneh yang terjadi di sini." Tapi, keempat teman itu tidak percaya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, semakin jauh ke dalam hutan. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di sebuah tempat yang terbuka. Saat mereka sedang beristirahat, mereka mendengar suara-suara aneh. Suara-suara itu seperti langkah kaki, tapi tidak ada yang terlihat. "Siapa itu?" tanya Dina, dengan suara yang bergetar. "Tidak ada siapa-siapa," jawab Alex. "Cuma angin." Tapi, suara-suara itu semakin keras dan semakin dekat. Mereka mulai merasa takut. Tiba-tiba, tenda mereka terangkat oleh angin. Mereka melihat sebuah bayangan hitam yang berdiri di depan mereka. "Apa itu?" teriak Eric. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, dengan mata yang merah. Keempat teman itu berlari menjauh dari bayangan itu. Mereka tidak berhenti sampai mereka tiba kembali di pos pemberhentian. Saat mereka bertemu dengan Rudy lagi, mereka menceritakan kejadian yang terjadi. "Kamu harus berhati-hati," kata Rudy. "Gunung Tua memang tempat angker." Setelah kejadian itu, keempat teman itu tidak pernah berbicara tentang Gunung Tua lagi. Mereka berusaha untuk melupakan kejadian yang terjadi, tapi tidak bisa. Beberapa minggu kemudian, Eric mulai mengalami hal-hal aneh. Ia mendengar suara-suara aneh di rumahnya, dan melihat bayangan-bayangan hitam di sekitarnya. "Eric, apa yang terjadi?" tanya Alex, saat mereka bertemu di kafe. "Tidak tahu," jawab Eric. "Tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti aku." Alex, Benny, dan Dina mulai khawatir. Mereka tahu bahwa Eric tidak pernah berbohong. Suatu malam, Eric tidak bisa tidur. Ia mendengar suara-suara aneh di rumahnya, dan melihat bayangan-bayangan hitam di sekitarnya. Tiba-tiba, Eric mendengar suara yang familiar. Suara itu seperti suara Rudy, pendaki yang mereka temui di Gunung Tua. "Eric, kamu harus kembali ke Gunung Tua," kata suara itu. Eric merasa takut. Ia tidak ingin kembali ke Gunung Tua. Tapi, suara itu terus mengikuti Eric. Ia tidak bisa menghindarinya. Akhirnya, Eric memutuskan untuk kembali ke Gunung Tua. Ia ingin tahu apa yang terjadi, dan mengapa suara itu terus mengikutinya. Saat Eric tiba di Gunung Tua, ia melihat sesuatu yang tidak terduga. Ia melihat bayangan-bayangan hitam yang berdiri di sekitarnya, dan suara-suara aneh yang terus mengikutinya. Eric merasa takut. Ia tidak tahu apa yang terjadi, dan mengapa ia kembali ke Gunung Tua. Tiba-tiba, Eric melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat Rudy, pendaki yang mereka temui di Gunung Tua, berdiri di depannya. "Selamat datang, Eric," kata Rudy. "Aku telah menunggumu." Eric merasa takut. Ia tidak tahu apa yang terjadi, dan mengapa Rudy berada di sana. "Aku akan memberitahu kamu apa yang terjadi," kata Rudy. "Kamu dan teman-temanmu telah mengganggu keseimbangan alam di Gunung Tua. Sekarang, kamu harus membayar konsekuensinya." Eric merasa takut. Ia tidak tahu apa yang terjadi, dan mengapa ia harus membayar konsekuensinya. Tiba-tiba, Eric merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang menghisapnya ke dalam tanah. Eric berusaha untuk melawan, tapi tidak bisa. Ia terhisap ke dalam tanah, dan tidak pernah terlihat lagi. Alex, Benny, dan Dina mencari Eric, tapi tidak bisa menemukannya. Mereka hanya menemukan sebuah catatan yang tertinggal di rumah Eric. "Jangan pernah kembali ke Gunung Tua," tulis catatan itu. Setelah kejadian Eric menghilang, Alex, Benny, dan Dina menjadi sangat takut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Eric, dan mengapa ia menghilang begitu saja. Mereka berusaha untuk melupakan kejadian itu, tapi tidak bisa. Mereka masih merasakan seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Suatu malam, Alex mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Ia mendengar langkah kaki yang berat, dan suara-suara yang tidak jelas.
Alex merasa takut. Ia tidak tahu apa yang terjadi, dan mengapa suara-suara itu terdengar di rumahnya. Tiba-tiba, Alex melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat Eric berdiri di depannya, dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. "Eric," teriak Alex. "Apa yang terjadi padamu?" Eric tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, dengan mata yang kosong. Alex merasa takut. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Eric, dan mengapa ia menjadi seperti itu. Tiba-tiba, Eric mulai berjalan mendekati Alex. Ia berjalan dengan langkah yang berat, dan mata yang kosong. Alex merasa takut. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, dan mengapa Eric menjadi seperti itu. Tiba-tiba, Eric menghilang begitu saja. Alex tidak tahu apa yang terjadi, dan mengapa Eric menghilang. Alex menjadi sangat takut. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Eric, dan mengapa ia menjadi seperti itu. Keesokan harinya, Alex menerima sebuah pesan dari Benny. Pesan itu berisi sebuah foto Eric yang berdiri di atas gunung, dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Benny dalam pesan itu. Alex tidak tahu apa yang terjadi pada Eric. Ia hanya tahu bahwa Eric telah berubah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Alex dan Benny memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Eric. Mereka pergi ke gunung untuk mencari jawaban. Tapi, apa yang mereka temukan di gunung itu membuat mereka sangat takut. Alex dan Benny mendaki gunung dengan hati-hati. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan di atas. Saat mereka tiba di puncak gunung, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Mereka melihat Eric berdiri di atas puncak gunung, dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. "Apa yang terjadi padamu, Eric?" tanya Alex. Eric tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, dengan mata yang kosong. Tiba-tiba, Eric mulai berbicara. "Aku telah dipilih," katanya. "Aku telah dipilih untuk menjadi bagian dari gunung ini." Alex dan Benny tidak mengerti apa yang Eric maksud. "Apa yang kamu bicarakan, Eric?" tanya Benny. Eric tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, dengan mata yang kosong. Tiba-tiba, gunung itu mulai bergetar. Alex dan Benny merasa takut. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat mereka berusaha untuk turun dari gunung, mereka menyadari bahwa jalan telah tertutup. Mereka terjebak di atas gunung. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Benny. Alex tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya bisa berdiri di sana, dengan rasa takut yang sangat. Tiba-tiba, Eric mulai berjalan mendekati mereka. Ia berjalan dengan langkah yang berat, dan mata yang kosong. Alex dan Benny merasa takut. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat Eric tiba di depan mereka, ia membuka mulutnya. "Kalian juga akan dipilih," katanya. Alex dan Benny berusaha untuk melarikan diri, tapi tidak bisa. Mereka terjebak di atas gunung, dan tidak ada jalan keluar. Saat itu, gunung itu mulai bergetar lebih keras. Alex dan Benny merasa takut. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, gunung itu meletus. Alex dan Benny terjebak di dalam letusan itu. Saat letusan itu berhenti, tidak ada yang tersisa dari Alex dan Benny. Mereka telah menjadi bagian dari gunung itu. Eric masih berdiri di atas puncak gunung, dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. Ia telah menjadi bagian dari gunung itu, dan tidak akan pernah kembali.